Ayo bro, tetap semangat, maju terus pantang mundur. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cermin. Ada yang tahu alat itu? Atau yang ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggambar dan menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, menggambar pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Dua, menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan benda pada cermin cekung. Tiga, mengukur jarak fokus cermin cekung. Baiklah, kita menggambar bagian-bagian cermin cekung ya, dan mengenalnya. Yang pertama, kita buat garis ya, tadi dari 0 ke F. F itu adalah titik fokus ya, dengan nilai yang sudah ditentukan berapa senti. Lalu kemudian buat lagi satu titik, ini disebut sebagai R atau jari-jari kelengkungan ya, yang panjangnya itu sama dengan dari titik 0 atau titik O ke titik F ya. Jadi sama, OF sama dengan FR. Nah, R itu sering juga disebut sebagai titik pusat atau disimbolkan juga dengan M. Ya, sekali lagi, R itu adalah jari-jari kelengkungan yang nilainya 2 kali F dari 0 atau dari titik O sebagai titik pusat kelengkungan. Nah, lalu kita tambahkan lagi satu garis yang panjangnya terserah ya. Nah, garis dari titik 0 atau O tadi ya sampai selesai itu disebut sebagai sumbu utama. Sedangkan bagian-bagian dari cermin cekung itu terdiri atas 4 ruang. Ada ruang 1 ya dari O ke F, dan ruang 2 dari F ke M, dan ruang 3 itu dari titik M ke sumbu utama. Lalu ruang 4 itu berada di belakang cermin cekung. Nah, bayangan cermin cekung tergantung pada letak bendanya. Ya. Pertama, jika benda ada di ruang 1, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ini contohnya ya, bahwa bayangan benda yang terbentuk jika benda itu diletakkan di ruang 1. Ya, itu yang A. Sedangkan A aksen, B aksen itu adalah bayangan bendanya. Lalu yang kedua, jika benda ada di ruang 2, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Contohnya seperti pada gambar itu. Ya. Jadi jika bendanya itu diletakkan di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk itu seperti pada gambar itu. Ya. Lalu yang ketiga, jika benda ada di ruang 3, bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, ini contoh gambar jika bendanya itu ada di ruang 3. Oke, sudah paham? Ibu lanjutkan. Ya. Nah, cermin cekung itu memiliki 3 sinar istimewa yang digunakan sebagai cara untuk menggambar pembentukan bayangan yang diletakkan di depan cermin cekung. Ya, sebagai berikut, perhatikan baik-baik. Jika kalian belum paham, silahkan putar ulang atau disetel ulang bagian ini. Ya. Jadi kalian gambar dulu tadi bagian-bagian dari cermin cekung. Ya. Ada titik fokusnya, ya, berapa nilainya, itu silahkan nanti digambar garisnya ya, menggunakan penggaris. Lalu sekali lagi R itu adalah 2 kali F. Nah, ini cara mengukurnya mulai dari titik 0 itu ya. Nah, selesailah membuat sumbu utamanya ya. Lalu
kita buat yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Perhatikan cara menggambarnya ya. Nah, itu arti dari sinar datang sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan ya, melalui titik fokus. Nah, itu. Ya, jadi kita buat garis yang hasil pantulan itu berupa garis putus-putus ya. Nah, itu disebut A-aksen. Lalu kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datangnya tadi dikatakan ya melalui titik fokus itu ya. Lalu kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan hasil pantulannya. Nah, itu ya. Ibu beri warna yang berbeda supaya kalian tidak bingung atau mempermudah kalian untuk memahaminya. Lalu terbentuklah ya tadi ya sudah dua sinar datang dan juga dua sinar pantul, A-aksen dan B-aksen. Lalu yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Perhatikan. Nah, dikatakan, nah ini melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke titik pusat cermin. Perhatikan lagi. Nah, yang C, untuk yang sinar C. Perhatikan, nah itu ya dipantulkan ke titik pusat cermin lagi sehingga terbentuklah C-aksen. Ya. Jadi seperti itu cara menggambarnya. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, lalu jarak bayangan ke cermin dan panjang fokus. Nah, menggunakan rumus itu untuk menghitungnya. Ya, diperhatikan itu dengan baik. F itu adalah jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Semua satuannya sama, yaitu sentimeter. Nah, selain persamaan tersebut, kamu juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Nah, ini sebenarnya bisa dihitung, bisa juga dilihat dari hasil gambar nanti. Ya. Nah, kalau dengan menghitung menggunakan rumus itu. Ya. H-aksen positif itu menyatakan bayangan tegak dan maya, sedangkan nilai H-aksen negatif itu menyatakan bayangan adalah terbalik dan nyata. Contoh soal, sebuah benda tinggi 3 cm berada 8 cm di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus 5 cm. Tentukanlah A. Jarak bayangan benda, B. Tinggi bayangan benda, C. Sifat bayangan benda. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal itu. Ya. Yang pertama adalah tinggi bendanya tadi 3 cm. Lalu kemudian jarak bendanya S, simbolkan S sama dengan 8 cm. Lalu kemudian titik fokus simbolnya F sama dengan 5 cm. Nah, kemudian R-nya sama dengan 2 kali F. Maka R jari-jari kelengkungannya adalah 2 dikali 5 cm sama dengan 10 cm. Nah, itu nanti dasar kita menjawab pertanyaannya. Untuk menentukan sifat bayangan benda, pertanyaan yang C, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggambarkan pembentukan bayangan benda. Yang kedua, kita gunakan rumus tadi. Ya. Cara yang pertama. Nah, diketahui dari soal itu ya, tinggi benda 3 cm, simbolnya H, lalu jarak benda simbolnya S 8 cm, lalu jarak fokus simbolnya F sama dengan 5 cm. Yang ditanya pertama adalah jarak bayangan benda, S-aksen, lalu kemudian kita tuliskan rumus yang akan digunakan. Ya.
1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, simbol-simbol tadi kita gantikan dengan angka-angka yang sudah diketahui. F 5, ya, kemudian S 8. Satuannya sama sentimeter. Nah, kita kelompokkan ya ke seberang, ya, seberang sama dengan tanda sama dengan untuk mencari hasil S aksen. Nah, jadi karena pindah melewati tanda sama dengan, maka berubah menjadi negatif, ya. Min 1/8 ditambah 1/5 sama dengan positif 1/S aksen karena dia tidak pindah, ya, tidak pindah melewati tanda sama dengan, maka tetap nilainya. Nah, tanda positif boleh ditulis, boleh tidak. Nah, kita samakan dulu penyebutnya karena 8 dan 5 belum sama penyebutnya, ya. Yang paling mudah adalah mengalikan, yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. Ya, 40 cm. Nah, karena yang bawah itu dikali 5, maka yang pembilangnya itu juga dikali 5. Ya. Jadi 5/40. Sedangkan yang 1/5 karena penyebutnya dikali 8, maka yang pembilangnya juga dikali 8. Maka hasilnya 1 kali 8 adalah 8/40 cm. Sama dengan 1/S aksen. Nah, tinggal kita jumlahkan negatif 5 plus 8. Itu hasilnya adalah 3. Maka 3/40 cm sama dengan 1 S aksen. Tinggal kita kalikan silang. Ya. Hasilnya 3 dikali S aksen sama dengan 40 cm dikali 1. Nah, S aksen sama dengan 40 cm per 3. Hasilnya adalah 13,3 cm. Lalu yang B adalah tinggi bayangan benda. Simbolnya H aksen. Kita gunakan rumus S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nilainya sudah ada semua. Kita gantikan ya simbol-simbol tadi dengan angka yang sudah ada. 13,3 cm dibagi 8 cm sama dengan H aksen itu yang ditanyakan dibagi 3 cm. Sama seperti tadi kita kalikan silang. Ya, 8 cm dikali H aksen sama dengan 13,3 cm dikali 3 cm. H aksen sama dengan 39,9 cm dibagi 8 cm. Hasilnya adalah 4,99 cm. Oke, cara yang kedua dengan cara menggambarkan. Kalian gambar dulu bagian-bagian dari cermin cekung. Ada titik F, kemudian ada titik R, lalu kemudian sumbu utama. F-nya tadi sudah ditentukan ya, 5 cm. Sehingga R-nya itu bernilai 10 cm. Nah, kalian buat dari titik 0 itu. Ya, menggambarnya dengan penggaris diukur. Lalu kemudian tinggi bendanya kalian gambar, tadi 3 cm. Ya. Lalu kita mulai gambar garis yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, itu hasil sinar pantulnya, garis putus-putus itu. Ya. Lalu yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, hasil sinar pantulnya seperti itu. Kalian perhatikan itu terjadi titik potong. Nah, tinggal kalian gambar atau tarik garis dari titik potong itu ke sumbu utama. Itulah gambar tinggi bayangan bendanya. Maka akan didapatkan ya sifat-sifat bayangannya yaitu tegak, maya, diperbesar, terbalik. Nah, ini bisa dibuktikan dari hasil penghitungan tadi juga ya. Maya itu karena nilai tinggi bayangan bendanya adalah positif. Lalu kemudian diperbesar itu karena nilai H aksen atau tinggi bayangan bendanya adalah 4,99 cm. Yang berarti lebih besar
dari tinggi bendanya. Ya. Nah, kalau masih kalian bingung ya, diperbesar atau tidaknya, itu bisa juga menggunakan rumus yang M tadi atau rumus perbesaran. Nah, pilih salah satu, apakah kalian mau menggunakan S aksen dibagi S atau perbesarannya M sama dengan H aksen dibagi H. Nah, ini akan sama nilainya. Nah, Ibu contohkan saja yang tinggi tadi ya. Tinggi bayangan benda berbanding atau dibagi dengan bayangan bendanya. 4,99 cm dibagi 3. Nilainya adalah 1,66. Sehingga benda itu diperbesar 1,66 kali. Ya. Tugas kalian adalah sebuah benda tinggi 2 cm diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 4 cm. Jika titik fokus cermin tersebut adalah 6 cm, berapa jarak bayangan benda? Gambar dan sebutkan sifat bayangan benda yang terbentuk. Oke, terima kasih atas respon perhatian kalian. Silahkan mengerjakan tugas dengan baik. Setelah belajar, silahkan berdoa menurut agama masing-masing.